Saya itu orang Katolik, nama saya Yohanes Sukamto. Tapi saya umur 15 tahun itu belum tahu agama. Puasa enggak tahu, ke gereja juga enggak, sholat juga enggak, hanya angon wedhus saja begitu. Jadi hidupnya itu kayak enggak punya tujuan. Nah, setelah waktu PKI itu saya ikut ke gereja. Itu saya dibaptis itu kurang lebih itu tahun 68. 68. Ya, lantas tapi itu sudah dipengaruhi oleh rasa Jawa itu katanya nek kowe kepengin golek Gusti Allahmu itu cedak tanpa senggolan, aduh tanpa wangenan. Saya itu mendengarkan tauhid yang pertama kali itu ada teman saya orang Islam mengatakan, Mas kok kowe kok susah-susah men jenenge wong urip kowe iki nek ora teko Gusti Allah gak disalib gitu. Lah padahal saya itu pahamnya salib itu nyawa itu disalib itu harus kelet dengan jiwa raga ini. Gitu. Nah, jadi setiap orang itu kalau pengen masuk surga itu harus disalib. Jadi harus mati disalib itu. Nah, di situ perubahan ini iman itu saya keras sekali gitu. Lantas ayo nek lu tak jak dolan ke kakakku, rumahnya itu di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Mari kita simak tausiah bersama Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Selamat menyaksikan. Ini nek kalau kita itu menerjemahkan ibadah niku miturut syariate kan nyembah nang Gusti Allah toh. Syariate itu ya. Lah hakikate yang dimaksud nyembah niku yo nopo? Bahasa ibadah niku. Bahasa nyembah ngabdi niku hakikate ya napa? Madhepe ruh hati jiwa sampean kali kula niki terhadap sejatine Allah. Pundi mana sejatinya Allah itu? Mala tastati ru'yatahu fahuwa wujudullah. Dalam makalah, kalau dalam Quran wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, itulah sesuatu yang ada di awal dan di akhir dalam setiap keadaan. Dan di zahir dan di batin dalam semua makhluk. Ngeten iki mbayangke ya Allah men. Kira-kira ati sudah ada prasangka belum? Inilah Pak yang dimaksud dalam satu ayat laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu yang lain. Atau boleh saya katakan ngeten Pak, niki penghapus. Ma utawi opo ikula tastati ora iso, ora bisa nyawang, ora bisa sira ru'yatahu ing oleh ningali sira
ing ma. Wahwa utawi ma iku wujudullah. Apa yang tidak bisa kau lihat dengan mata zahir, disitulah wujudnya Allah. Penggosok kita bisa lihat nggih? Penggosok. Mana yang tidak bisa mata zahir lihat, itulah wujudnya Allah. Berarti pundi, Pak? Di depannya gosok, di kiri kanan gosok, di atas bawahnya gosok, di dalam dan di luar gosok. Itu yang mata zahir tidak bisa melihat. Wahuwa khalik utawi ma yaitu wujudnya Allah. Kinten-kinten pun saged ngerabak dereng. Sampun? Ini sampean panjenengan rasa. Ati utawa ruh iku kagungan meripat, Pak. Punya meripat, punya mata. Jasad punya mata, ainul basiroh niki. Rohaniyah jenengan kali kula punya mata, ainul basiroh. Orang Jawa mengatakan rasa. Inilah imanul haq yang kajian Nabi dawuh disebut ihsan. Kalau mata hati itu sudah bisa melihat apa di sekitar penggosok iki, maka imannya hamba itu sudah disebut iman yang ihsan. Iman ihsan iku iman yang bagaimana? Kan tahapannya kan ngeten, Pak. Islam, iman, yang terakhir ihsan. Islam tandanya kalau bersahadat sudah. Iman menjalankan perintah secara jasmaniah, al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Kita setiap saat dan waktu mana yang diperintah dijalankan, mana yang dilarang ditinggal. Iman. Ihsan belum. Iman kita buktinya kalau kita beriman, kalau kita itu netepi patuh dengan perintah dan larangan. Belum dikatakan ihsan manakala ketika saat kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan niku di hati jenengan itu belum bisa merasakan kehadiran Allah. Di hati belum bisa merasakan, nyadari atas semua apa yang terjadi itu datangnya dari Allah. Hati belum merasakan. Tidak hanya beriman loh Pak, tapi merasakan. Seperti gini. Orang yang ihsan itu orang yang ketika saat mendengarkan keterangan bahwasanya kopi itu pahit, ini ihsan loh ya. Orang itu sudah langsung meminum kopi. Ini ihsan. Tidak hanya beriman kalau kopi itu pahit,
tapi juga sudah merasakan. Kita beriman, Pak, kalau semua manusia ini bisanya apa-apa karena dipisahkan Allah. Dalile la haula wala quwata illa billah. Iman sudah. Tapi belum merasakan. Nah, ini jangan disebut ihsan, belum. Sebab Kanjeng Nabi dawuh lewat hadisnya tentang ihsan itu definisinya gini, Pak. Anta budallah ka'annaka taro. Apabila kau beribadah, hatimu, mata hatimu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa illam takun taro ya roka. Apabila belum bisa melihat wujudnya Allah, maka dalam hati itu, rasa itu bisa merasakan hadiri Allah atau merasa kalau selalu dilihat Allah. Niki tarkib definisi ihsan. Lah, mana yang menjadikan ilmu, yang mana yang menjadikan hati seseorang itu tersadar? Kalau semua itu yang menguasai itu Allah. Itulah, Pak, yang kami sebut sebagai ilmu tauhid. Atau dalam Jawa disebut ilmu sejati. Sejati ning ilmu. Loh, niki ning hadis wonten, Pak. Utlubu ilma walau bisin. Bahasanya itu al-ilma. Lah nyapo adoh-adoh tolek ngelmu sitok ini nang Cina iku piye to? Al-ilma niki menunjukkan mufrad, artinya gur ngelmu sitok. Carilah kamu sekalian ilmu satu ilmu, walaupun adanya ilmu itu di negeri Cina. Ilmu. Padahal perintahnya menggunakan jamak. Objeknya cuman mufrad. Ngapunten biasane niku, Pak. Nek sing diperintahno iku jamak, isim fa'ilnya itu, isim maf'ulnya itu ya kudune ya banyak. Tapi kok satu. Padahal ilmu itu kata banyak. Ilmu tentang fikih, ilmu tentang hadis, ilmu tentang nahwu, ilmu tentang mantek, balagho, bayan, macam-macam. Tapi apa Kanjeng Nabi kok menyebut al-ilma gursito? Niki jarang yang mengetahui maksud al-ilma ini. Ternyata ilmu yang dimaksud satu ilmu adalah ilmu sejati. Sejati ini kalau Quran dikatakan yaitu ilmu tauhid. Ilmu yang untuk mengesahkan Allah. Wis, risalah tentang tauhidiyah iki, Pak. Mulai zaman Nabi siapapun tidak berubah. Namanya tetap ilmu tauhid.
ilmu yang untuk nyawiji menyang Gusti. Ilmu untuk mengesahkan datang Gusti Allah. Niki, mengesahkan niku bagaimana toh? Ati sampean itu tidak menuduh ada penguasa lain dalam hal apapun. Makan jenengan, minum jenengan, sholat jenengan, apapun ibadah loro niki, ati sampai netepi tauhid, berarti ini sing kula maksud nyawijekake Gusti Allah. Loh, hati jenengan itu meripatnya matanya hati harus dibuka. Caranya membuka sederhana. Setiap apapun keadaan jenengan kali kulo yang dihadapkan Allah. Dalam hal apapun lah Pak, tanpa kecuali. Ate sampen iki berkewajiban ngesake Allah. Carane ati kudu ngraosake, miyakinake hadiri sejatine wujude Allah. Urip niku yang melimputi semua keadaan apapun. Ini ku sing kula maksud di antara penghapus itulah wujudnya Allah. Hati jenengan kali kula wajib condong. Tatkala hati sudah condong dan meyakini semua ini karena Allah, berarti inilah yang disebut menyembah. Sampak-sampak Gusti Allah memberikan peringatan kepada kita yang hati tidak mau membuka mata hatinya untuk mengesahkan atau nyekseni wujudnya Allah. Itu diperingatkan Allah di dalam surah Al-Asr. Bon saderenge ayat niki kula masuk kembali kepada tauhid, Pak. Ajaran risalah yang diemban oleh seluruh nabi dan rasul itu yang tidak pernah berubah dari zaman ke zaman itu adalah tauhid. Kalau bahasanya berubah hanya bahasa, tapi aslinya maksudnya itu cuma satu, mengesahkan Allah. Kalau syariatnya berubah-berubah, Pak. Syariati sholat mungguh Kanjeng Nabi Muhammad iku piye, Nabi Isa iku piye, sampai Nabi Adam piye. Hukum-hukum di dalam hukum syariat berubah semuanya. Baik ibadah murni, tidak murni berubah. Gak usah kita mengacu sebelum Kanjeng Nabi, sesudah Kanjeng Nabi mawon. Sekarang gini, Kanjeng Nabi kalau bepergian selalu pakai onta atau kuda. Haji, umroh dari Madinah ke Mekah pakai onta atau kuda. Sekarang bis, Pak. Ketika kita sudah di posisi Madinah, terus teng mriku sebelum kita ke Mekah, ini kan ngambil mikot dulu. Apa yang kita tumpaki, ya? Ternyata saat ini zaman tahun 2004, 2005, numpak bis kok kula, numpak bis. Mboten unta. Kira-kira nek unta pinten dinten, Pak? Loh,
Karena zaman ini berubah, maka syariat itu berubah. Berubah. Yang tadinya kita pakai onta, keledai, atau kuda, sekarang beralih bis. Ada yang pesawat, Pak? Ada. Dari Madinah ke Mekah. Ada yang pesawat. Loh, urusan berubahnya syariat, nggak ada masalah. Jangan diperdebatkan. Posone gak podo, iki gak syariat toh? Ora usah dipermasalahno. Tarawihnya yo gak podo jumlahe, yo gak usah dipermasalahkan. Wong syariat kok. Kulit iku. Semua kulit. Yang terpenting bagaimana caranya ketika jasmani ini netepi hukum syariat, ruhani sampean iki netepi penyembahan datang Gusti Allah. Ini yang terpenting. Tapi kenyataannya Pak, mohon maaf loh, saya bicara apa adanya. Sibuk bahas perbedaan, yang satu sama yang lain mengklaim benernya sendiri. Tapi mengabaikan risalah yang diemban oleh semua para rasul, yaitu tentang tauhid, untuk menempatkan tauhid itu di tengah-tengah syariat. Niki sedikit sekali yang mau untuk memikirkan. Kebanyakan niku kadung sibuk bahas perbedaan atau khilaf. Hati kita lupa. Hati kita gak sadar kalau semua itu yang bisa menjalankan hanyalah Allah. Inilah butuh dan pentingnya satu tauhid. Oleh sebab itu menjelang puasa Ramadan, Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Umatku iku ana sing poso tuas poso. Badhe ngelak lan badhe luwe. Napa sebabe? Ning hadis membahas karena hamba itu melakukan perbuatan maksiat. Maksiat itu kalau memandang syariat ya jasmani iki Pak, nglakoni maksiat, mbuh iku rasan-rasan, mbuh iku melakukan apalah maksiat wis paham. Tapi maksudnya hadis gak hanya di situ. Maksiate anti. Nopo maksiate ati kathah banget. Hasud, riya, takabur. Yang semua ini bersumber dari kalimat satu, apa? Egoisme. Dari situ. Kalau bahasa kita bersumber dari sajaratul basariyah. Pohon basariyah. Lah pohon itu tertanam di dalam jagat ati, bukan jagat jasmani. Makanya buah khuldi niku kan gak di dunia kan gak ada, Pak. Di surga toh. Miturut kisah Nabi Adam olehnya diusir Allah karena memakan buah. Berarti buah khuldi niku mancepin ning pundi? Ning nang akhirat. Artine buah pohon khuldi iku ada di hati. Mana?
Ya hubbus syahawah niki, Pak. Pohon basariah ini. Andai kata pohon itu dulu tidak ada di surga, gak mungkin Nabiullah Adam memakan buah khuldi, karena beliau itu posisinya ada di surga. Pohon khuldi ku ya ning dodo kita. Buahe pundi rupa apa? Syahwatut dunya iku buah. Kesenangan-kesenangan sing ditimbulkan lan didorong dening nafsu. Namanya syahwatut dunya, yaitu kesenangan yang bersifatkan selain Allah, yaitu duniawi. Contoh. Kula niki, status kula niki menjadi tukang ngaji. Misalnya. Terus hati kula niki seneng dengan babakan ngaji iki sehingga arep-arep tekani pujaan umat. Terus hati saya itu ngakoni yen sifat ilmu ini adalah ilmuku, maka saya telah memakan buah khuldi. Akhirnya hati saya cintanya terhadap status saya. Ini ilmu. Belum lagi yang lainnya. Makanya buah khuldi atau sajaroh, pohon sajaroh itu akan subur manakala hati itu belum dididik ilmu tauhid. Tapi kalau hati sudah bisa membuka diri tentang ilmu tauhid, sekaligus mengamalkan fungsi tauhid itu, maka pohon itu akan lama-kelamaan akan mati, Pak. Kalau pohonnya mati, apa mungkin buahnya muncul? Boten mungkin. Iya Pak, kalau pohon-pohon di dunia seperti ini kita pakai gergaji, mesin niku, atau kita pakai kapak, gampang Pak. Udah roboh. Ini pohon khuldi disebut sajaratul basariyah. Angel. Tapi bukan berarti gak bisa. Cuman satu jawabannya. Alat yang untuk merobohkan sifat basariyah atau pohon khuldi cuman tauhid itu. Alat ibaratnya gergaji. Tapi alat ini tidak akan manfaat, tidak ada guna dan manfaatnya manakala tidak kita teruskan melaksanakan. Artinya ilmu tauhid yang disampaikan oleh para rasul dan tabi'ina sholihin sampai akhir zaman nanti, kita terima, kita pahami. Tapi jikalau kita tidak mau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ini namanya muspro. Tidak ada gunanya. Ibarat Pak, saya dari Mojokerto itu jauh loh Pak. Saya tadi berangkat itu jam 5 lebih, entah 15 menit atau apa. Dengan harapan saya nyampe ke Sragen itu gak terlalu telat. Bisa teko
lebih awal daripada panjenengan. Kula biasa iku ngoten. Karena tadi itu ada persiapan untuk sasi Ramadan di pondok, menyiapkan sound systemnya itu tadi itu sampai jam 5 lebih dikit lagi berangkat tadi. Lagi berangkat. Biasanya lebih awal lagi. Lah, jauh Pak, saya mau Mojokerto ke sini dianggap jauh ya jauh, dianggap dekat ya dekat. Ilmu yang apa Allah sampaikan ini? Kok hanya kita fahami aja, kita biarkan di dalam hati kita. Terus tidak ada tindakan yang namanya sambung rasa menyang Gusti yang kami sebut sebagai uzlah. Nggih, eman-eman. Mending kula tidur tilem ning griya. Saged dipaham maksud kula, Pak? Saged nggih? Loh, kita ketika dikatakan mengamalkan atau mempraktekkan ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari, itu lakukanlah baik di ibadah murni dan tidak murni. Niki gak mengenal waktu. Kanjeng Nabi mawon dawuh ngeten. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau dimanapun kau berada. Keadaan apapun jenengan iki wajib takwa. Apa takwa? Ilmu ngamal istiqomah. Ilmu tauhid amal iku maksudnya dipraktekkan, istiqomah terus menerus. Contoh, jenengan dahar. Dikatakan ini mengamalkan ilmu tersebut. Ati sampen iki pertama punya kehendak untuk makan dikarenakan satu, perut lapar. 2, ada yang dimakan. Jenengan akhirnya dalam hati ada keinginan makan. Loh, ketika muncul keinginan ini, Pak, ini disebut mengamalkan loh ya. Ati sampean iki otomatis sadar bahwasannya segala apa bentuk keinginan dan kudrat, segala apa bentuk obai jasad, obahnya jasad melakukan makanan, hati sampean iku meyakini semua itu yang mempunyai gerak, yang menggerakkan hanyalah Allah, yang Allah ada di dalam dan di luar jenengan. Ini kalau potret kita belum bisa melihat wujudnya Allah, kata Rasul, fa'ilam takun taro yoyaroka. Kamu harus merasakan kalau semua itu selalu digerakkan Allah. Rasa itu kudu sambung di situ, Pak. Ini berarti disebut mengamalkan. Sampeyan tumindak ngombe kopi, tumindak apapun. Wajib hati seperti itu. Loh, nanti Pak, kalau sudah masuk pada ihsan yang Rasulullah katakan antak budallaha ka'annaka taroh, ini nanti antara yang digerakkan dan yang menggerakkan, antara yang disaksikan dan yang menyaksikan, itu semuanya enggak ada. Yang ada hanyalah Allah. Umpama, kalau sebut gini, yang punya gerak semua di dalam aktivitas makan, cuman akunya Allah. Itu nanti dalam hati seperti itu. Tampilan keakuan makhluk tadi
sudah tidak ada. Pun tidak ada semuanya. Loh, niki carane praktek. Tidak harus sampai iku mlebu kamar sendirian pun silo opo yo opo. Tidak harus gitu. Itu pun boleh dikatakan mengamalkan. Boleh. Gak salah. Wong Qur'an dawuh ngeten dalam surat Ali Imran ayat 191. Qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pada Allah. Ingat ini, Pak, menyadari. Boleh dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring. Mboten napa-napa. 191 Ali Imran. Di sini, Pak. Nah, jikalau ini tidak kita lakukan, setinggi apapun ilmu tauhid kita, segudang apapun ilmu ini, tidak ada gunanya. Akibatnya apa? Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Asri. Wal asri, demi masa. Masa itu waktu, Pak. Waktu kita macam-macam. 1 hari 1 malam, macam-macam. Waktu makan, apapun. Waktu sholat, apapun. Banyak sekali. Demi masa, ini Allah yang bersumpah atas masa yang dihadapkan oleh seluruh umat. Innal insana sak temene akeh-akeh menungso. Maksudnya iku atine, Pak. Mitut ayat itu al insan la jasmani, bukan jasmaniahnya, bukan, tapi ruhaniahnya. Iku lafi khusrin. Ngapunten, ayat niki mboten getokan atau mboten guyon. Iku lafi khusrin. Yaitu ing dalam kerugian banget. Kerugian besar. Sesungguhnya banyak ruh, hati, jiwa manusia itu dalam keadaan kerugian besar. Maksudnya kerugian apa? Lalai. Hati ini. Gak ada sambung rasa kepada Gusti Allah, gak ada. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, hati kita isih terkuasai atau pohon basariah kita masih kuat. Egoisme kita sebagai manusia masih kuat. Sifat basariah yang ada di dalam hati yang bersama jiwa kita masih kuat. Ini persoalannya. Makanya kalau memang betul-betul si hamba itu ingin terbebaskan dari sifat basariah, langkah pertama wajib menerima ilmu tauhid. Yastami'unal qaula, dia wajib untuk mendengarkan sekaligus memahami ilmu tauhid itu. Fayattabi'una aksanahu, selanjutnya dia wajib untuk mempraktekkan ilmu tauhid di tengah-tengah 2 ibadah, yaitu murni dan tidak murni. Semua mayoritas manusia dalam keadaan kerugian besar, illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali berarti ini tidak
siapa di situ? Yaitu alladzina amanu. Tidak hanya orang itu beriman, meyakini, enggak, tapi wa amilus sholihah juga merasakan. Berarti praktek nih loh Pak ya. Praktek. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan beliau saling menjalin komunikasi terhadap yang lain untuk berbicara tentang yang hak, yaitu tauhid, wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan juga yang dalam masalah kesabaran. Mengapa harus ini kesabaran yang dibahas? Karena masa di dalam masa ini loh Pak, mesti wonten masa takdir sing ora penak. Garwa meninggal, anak nakal, ekonomi lagi seret, ada kendala. Iku wis mesti kita hadapi. Loh, bagaimana caranya kita itu bisa menghadapi dengan benar, akhirnya menjadi hati yang sabar? Iki larinya tidak hanya amanu, akan tetapi juga wa amilus sholihah. Tidak hanya percaya kalau semuanya itu datangnya dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepada Allah, tapi dirasakan kehadirannya, wujuding Gusti Allah itu kita rasakan. Itu tadi bahasa kami jenengan wajib untuk selalu memfungsikan dzikir sirrul asrar di dalam hati setiap keadaan. Atau boleh dikatakan dzikir khofi atau dzikir nafi isbat, monggo. Fungsinya cuma satu. Pertama, merasakan kehadiran wujudnya Allah dengan bukti kalau Allah hadir, wujudnya, berlakunya, obah keadaan, napas bisa keluar masuk, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan lain sebagainya. Jadi pergerakan ini semuanya itu sebagai bukti pergerakan Allah. Kedua, jikalau ini terus sampean laksanakan, maka masuk di dalam pintu yang kedua, artinya ruh itu akan ditarik Allah, jiwa akan ditarik Allah setelah disucikan di alam itu tadi yang disebut alam muraqabah, akhirnya ditarik ke alam fana karena sudah suci. Alam di mana hati sampean sudah tidak mengakui wujudnya selain Allah itu wujud. Akhirnya disitulah Pak, ketemulah alam makrifat. Alam yang hanya ketunggalan akunya Allah. Selesai. Cukup sederhana. Kalau diucapkan, kalau dipraktekkan nanti jenengan jikalau ingin sesederhana apa yang diucapkan, kuncinya cuma satu. Istiqomah. Istiqomah niku selalu terus menerus Pak. Terus sak mampu panjenengan. Makanya puasa ini biar gak maksiat hati sampean, biar puasa mutunya di depan Tuhan itu betul-betul murni, lakukan tauhid itu di tengah-tengah ibadah murni berupa puasa. Puasa terjemahnya mencegah makan dan minum dalam waktu yang ditentukan. Secara hakikat puasa disebut mencegah hati jangan sampai ada selain Allah masuk ning jero dodo niki. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
Kita ini sudah pertemuan pinten, Pak? 3 pertemuan niki nggih. Kemarin kami janji akan kami kupas semuanya terkait mulai tahapan undak-undakan awal, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oleh karena ini bulan puasa di depan ini, sehingga kami tidak bisa untuk memberikan tausiah di luar kota atau di luar pondok karena fokus di dalam pondok. Jadi mohon maaf bila mana tidak bisa datang hadir di tengah-tengah panjenengan di setiap daerah. Nanti kita 3 bulan ya, 3 bulan kita akan ketemu lagi. Kesimpulannya pada malam hari ini, jagalah waktu itu supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Caranya, terus tanamkanlah dalam hati kesadaran. Dan inilah yang dimaksud zikir itu. Siapa yang menjaga zikir ini sesuai dengan janji Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apa yang menjadikan orang-orang mukmin hatinya damai, hatinya jenjem, hatinya bahagia? Bidzikrillah, sebab sambung terus atine nang Gusti Allah. Ya zikir niki kesadaran. Apa enggak usah diucapkan Allah Allah gitu? Enggak usah. Bila mana kau ucapkan, yo gak salah, wong iku syariat kok. Enggak apa-apa diucapkan dalam hati atau dalam atau di lisan, monggo. Tapi yang mencapai zikir yang menjadikan jiwa itu dalam keadaan fitrah atau bahagia hanya satu. Jenengan kedah melakukan zikir khafi atau zikir sirul asrar, rasa tadi. Ingat, sudah berkali-kali Allah memanggil jenengan kali kula. Lewat apa? Lewat 2 ibadah ini. Jenengan dipanggil. Ibadah murni dan tidak murni dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i balio siro, wahai jiwa yang damai, ila rabbiki, maring pangeran iro. Tapi ono sarate. Apa? Rodiyatan. Apa itu? Jiwa akan bisa dan diterima oleh Allah kembali kepadanya manakala hati jenengan wajib melepaskan, ridho melepaskan apa yang jenengan cintai ning alam dunia iki. Sampai lepas. Tresnaning hati, cintanya hati terhadap selain Allah. Bukan jasmani loh Pak ya. Bukan. Apa yang terbilang selain Allah? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Pertama adalah garwo. Kedua adalah anak wal banin. Ketiga adalah konatiril mungkontoro. Dunyo brono meliputi bermateri atau tidak bermateri. Pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, apapun. Ini kita sampai lepas. Kalau hati mencintai tersebut. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa yang bisa melepaskan tauhid itu, yaitu tadi disebut tauhid selain Allah tadi. Maka wa yu'min billah. Anda jiwa ini akhirnya rodiatam habis rodiatan
lalu Gusti Allah mardiyah, ridho. Ibarate cara jenengan didayoi konco, ditamoni orang, ridho, monggo dilebokno ning jero omah. Jenengan wajib melepas identitas jenengan. Wajib harus dilepas. Kalau enggak, jangan harap Allah akan menerima kita untuk bertemu terhadapnya. Ketika Allah sudah mengiyakan, monggo melebet istilahnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya sudah. Jiwa yang seperti ini digolongkan oleh Allah golongan hamba yang dirahmati. Bahasa syariat yaitu hamba yang masuk surga. Dirahmati niku adalah ati sampai saged sambung menyang Allah. Ikilah rahmat. Inilah makrifat. Pun niki maksudnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu rahmati maksudnya di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kula nitip ilmu niki amun sampak jenengan fahami kemawon. Saya titip ilmu ini jangan sampai hanya sampai biarkan paham aja, jangan. Tetapi tolong lakukan pengamalannya dengan praktek, yaitu tadi mudah sekali. Jikalau hati sampai iki, mudahnya hati sambung rasa menyang Gusti oleh karena didahului oleh wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Mengapa tidak dilakukan? Artinya kalau hati ini mudahnya sambung bersamaan dengan hati menyebut nama Allah, 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 Allah. Mengapa ini ditinggalkan? Lakukan. Karena ini punya dasar, punya hujah Al-Insan 25. Dan ini pun dilakukan kanjeng Nabi Muhammad, wadhkur dzikra isma rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Dikatakan siang awal munculnya matahari sampai surupnya, tenggelamnya matahari. Ini adalah siang. Jadi nggak ada esok, nggak ada sore. Bahasanya bukroh, hati siang. Wa asila, malam. Tidak lail, tidak, adalah asil, malam. Artinya malam diawali tenggelamnya matahari sampai detik-detik munculnya matahari. Udah, Muhammad, terus hatimu berzikirlah. Ingatlah kau pada Tuhan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini laksana jenengan disebut meditasi. Meditasi secara umum, meditasi secara khusus, laksana jenengan iki menjadi induk ayam mengkremi telur. Kalau ayam oleh ngengkremi iku katut pitik jago, katut ayam laki-laki, jadi enggak Pak? Telurnya itu mboten jadi. Enggak jadi anak induk, nek anak itu apa? Anak ayam enggak mungkin. Lah mboke ketok jago kluruk muwara, njaluk dilakeni. Lah ya enggak jadi Pak ini. Telurnya enggak jadi nanti. Enggak jadi anak. Artinya enggak ada kehidupan. Lah sama dengan kita. Ngapunten Kang Kathah. Ayam itu olehnya keluar itu Pak, ada waktunya.
Mboten selalu ada apa namanya? Makanan dia keluar, enggak selalu ada suaranya ayam jago terus keluar, enggak. Ada waktunya sendiri. Makanya dia meninggalkan makanan, enggak makan seperti biasanya gitu. Juga dia tinggalkan pitik jago. Artinya apa, Pak? Ketika jenengan kholwat iki ngapunten ingkang kathah, kurangi makan. Yang biasanya satu piring munjung, piring penuh, udah sepertiga aja. Artinya makanlah kau secukupnya manakala perutmu lapar. Jangan makan kau jikalau belum lapar. Bahasa tidur, jangan kau tidur jikalau kau tidak mengantuk. Dan di saat-saat itu terus kibarkan hati untuk selalu berzikir pada Allah. Baru Pak, inilah nanti hati sampean yang asalnya mati akan hidup. Telur ini asalnya tidak ada tanda-tanda anak ayam, nanti otomatis akan jadi anak ayam. Sebab hati manusia itu macam dua, ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Ada yang gak hidup, gak mati. Ngapunten ingkang kathah. Sing dimaksud mati itu karena hati atau jiwa atau ruh itu menjadi budaknya hawa nafsu. Yang dimaksud hidup, jiwa atau ruh itu menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk pada momen tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau mengutarakan itu lidah keluh, tetapi di dalam hati itu menggebu-menggebu itu, pengen menyampaikan apa adanya. Nah, kalau pakai bahasa Jawa saya juga tidak bisa, pakai bahasa Indonesia juga sulit karena lidahnya keluh lah. Sekarang mau saya singkat saja Pak Kiai. Iya, monggo. Niko kula duwe pengalaman, tapi pengalaman niku grundel di dalam hati itu selama sudah hampir 36 tahun. Nggih. Yaitu waktu tahun 88 saya mempunyai pengalaman ataupun peristiwa kehidupan itu sangat rusak begitu. Keris. Rusak. Pengalaman kehidupan itu rusak, artinya itu apa ya? Jelek. Jadi waktu tahun 88 itu saya masih suatu kehidupan saya itu saya pengaruhi memang kehidupan meyakini apa itu kehidupan iman Pak Kiai itu
Saya itu orang Katolik. Nama saya Yohanes Sukamto. Tapi saya umur 15 tahun itu belum tahu agama. Puasa enggak tahu, ke gereja juga enggak, sholat juga enggak, hanya angon wedhus saja begitu. Jadi hidupnya itu kayak enggak punya itu tujuan. Nah, setelah waktu PKI itu saya ikut ke gereja. Itu saya dibaptis itu kurang lebih itu tahun 68. 68. Ya, lantas tapi itu sudah dipengaruhi oleh rasa apa itu ya? Rasa Jawa itu katanya nek kowe kepengin golek Gusti Allahmu itu cedak tanpa senggolan, aduh tanpa wangenan. Nah, dasarnya seperti itu. Terus setelah ke gereja itu dididik Gusti Maninggalo kalian kula sedaya, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Nah, seperti itu. Nah, lantas itu tahun 70-an itu saya pergi ke Bandung, berubah total jadi budayanya orang Bandung sampai tahun 90. Nah, tahun 88 itu saya kenal orang Kristen dari Jogja, tapi dia itu pahamnya Sesite Jenar. Iya. Jadi saya itu mendengarkan tauhid yang pertama kali itu ada teman saya orang Islam mengatakan, "Mas kok kowe kok susah-susah men jenenge wong urip kuwi iki nek ora teko Gusti Allah gak disalib gitu." Lah padahal saya itu sepahamnya salib itu nyawa itu disalib itu harus kelet dengan jiwa raga ini. Gitu. Nah, jadi setiap orang itu kalau pengen masuk surga itu harus disalib. Jadi harus mati disalib itu. Nah, di situ perubahan ini iman itu saya keras sekali gitu. Lantas ayo nek tak jak dolan ke kakakku, rumahnya itu di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Daerah Cikutra. Nah, dia itu angkatan. Saya diberi wejangan tentang manunggale kawula Gusti, tentang syahadat, tentang Al-Qur'an Majazi, Al-Qur'an Kalim, Al-Qur'an Mulia, Al-Qur'an Hadim. Itu saya dipelajari itu mendengarkan, tapi itu karena enggak bisa bahasa Arab. Lantas seterusnya itu begitu mendengar, karena pelajaran gereja itu pagi sampai sore itu kita mau tidur itu harus dikontrol. Tadi diteliti kesalahan apa saya harus ditobati. Ternyata saya gatukkan gitu. Nah, setelah begitu itu cepat sekali kok. Ternyata tahu-tahu itu saya seperti di dalam sumur itu terang, tapi kok nyawanya itu naik turun gitu. Naik turun, tapi kalau udah sampai di atas melihat terang sekali. Itu sekitar tahun 88-an. Nah, selama 1 tahun lebih itu saya diajari itu kejadian seperti itu sering. Nah, menjelang tahun 90 itu saya itu diam, terus hilang. Ini pandangan ini hilang semua. Pak Yai hilang. Padang, nggak bisa membayangkan padangnya itu. Lah saya ceritakan sama guru itu, terus saya dimarahi, belum waktunya gitu. Nah, ternyata diolah itu dirasakan seperti pendidikannya itu
Misalnya seperti sering Pak Kiai menyampaikan masih ada di sana tuh terserah yang mengecat Lombok. Tapi kalau dia mempelajarinya itu membimbingnya saya itu bukan apa yang ngecatnya, tetapi kalau hijau itu menjadi merah itu hijaunya kemana? Seperti itu. Nah ternyata kok saya sambung-sambung terus itu tahun 2022 itu saya sering nonton buka YouTube itu dari Pak Yai itu menyampaikan banyak apa itu tauhid itu saya kenal semua gitu, tapi hanya mengenal karena apa itu manunggaling kawula Gusti, terus antal maut global maut, terus itu seperti mata apa hayatul katanya orang yang matanya di dunia itu buta, di akhirnya kan lebih buta lagi seperti itu langsung nyandak begitu, tetapi tidak dong apa ya seperti tajali itu karena apa rasanya seperti nyandak tapi kok enggak ini. Waktu itu saya 2 kali sedang duduk begini itu tembok ini hilang semua hilang Pak Yai. Terus setelah jam 9 itu kok ini apa itu gelap karena di dalam kamar. Nah, karena seringnya terjadi seperti itu, nah, Pak Guru itu ketakutan. Nanti kalau kamu katanya nggak bisa kembali. Nah setelah begitu terus saya di BR. Di BR-nya itu apa itu? Dikenalkan cara sholat marifat secara paham Syekh Siti Jenar. Cuman saya diweling itu jangan kamu bocorkan kecuali sama Ikhwan. Sampai sekarang alhamdulillah saya tidak membocorkan itu. Karena apa? Karena pelajarannya sama, seperti harus mencari tapaknya semut di atas batu, tapaknya kuntul melayang, galai kangkung, susue angin, itu sama semua gitu lah. Intinya pengalaman jenengan mulai sejak tahun 0 sampai detik iki akhirnya dong gitu nggih. Lah jadi bingung apa itu Pak Kiai karena apa? Waktu tahun 90 itu saya masih ingat waktu pecah perang Teluk itu saya dibawa ke rumah sakit jiwa di Distira, Bandung Barat. Selama 1 bulan saya nggak ingat apa-apa deh. Terus setiap ada yang ngirimi makanan saya tawar-tawarkan kalau ini apa itu makanan dari surga begitu. Yeah. Nah setelah mendengar YouTube dari Pak Kiai wejangan-wejangan itu saya kelop karena apa? Seperti ilmu itu dibuka itu saya baru dong. Itu baru tahun 2022. Lah saya sowan Pak Kiai itu waktu Beat Karomah. Karena waktu itu saya dibawa ke rumah sakit itu katanya ditabrak mobil. Jadi ditabrak bus, tabrak truk gitu. Ya cuma kaki yang sini ini pecah batoknya ini. Polok ini. Nah, ternyata setelah di sini saya kebingungan. Terus sudah kalau kamu diam saja. Setelah diam, saya ikut ngaji ke LDII. Yeah. Nah, LDII itu tuh pengamalannya saya masukkan ke dalam apa itu ketauhidan itu seperti ngamal ini gitu. Cuman jana lahiriah saya masukkan batiniahnya gitu. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya begini,
karena saya dibilangin kesasar. Nggih. Umumnya itu orang mengatakan saya kesasar. Nah, itu kejadian seperti itu apa gitu? Apa? Itu ngoten nggih. Gitu. Nggih. Nggih, nggih. Ya maaf ya Nggih. Bapak-bapak. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ini adanya bahasa Nggih. yang saya Malah mengerti. enak keterbukaan Mengerti. gitu. Jadi dulu gak boleh cerita, sekarang boleh saged cerita. Nah, Blong. saya lega. Nggih. Karena waktu saya sowan Pak Kiai di mana itu Mojokerto. Mojokerto itu waktu beat ke rumah pertama itu saya yang kedua kali pernah sowan ke sana. Oh, mboten. Nggih, Nah. nggih. Nah, terus yang terakhir masih ada yang dua lagi ya itu waktu ngaji di mana itu? Jogja. Bukan di sini Pak, itu di tempat Pak Yasin. Pak Yasin, nggih. Yasin itu. Gisi, nggih. Nah, itu saya pernah karena saya waktu itu saya puasa biasa itu sampai 40 hari lebih. Ngoten. Nah, terus ngimpi, kok bukan ngimpi. Itu melihat apa itu ayam, saya lihat gitu kok tahu-tahu itu dia punya telur, terus pecah, jadi gede-gede, terus jadi Cepat. biak, gitu. Nggih. Nah, seperti itu dua kali gitu. Jadi jawab. Itu apa? Ya itu jadi bingungnya di situ. Nggih, Pak. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa pengalaman jenengan wau itu dirangkum, dirumus kejadiannya di dalam surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi setelahnya ayat ini, alladzi barokna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Artinya apa? Disebut perjalanan ruhania, bukan jasmania, bukan. Kalau Kanjeng Nabi jasmania berarti Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa karena dunia ini. Tapi kalau dari Masjidil Aqsa sampai ila hatal mustawa, ini bukan perjalanan dunia. Tinggalkan dunia, menuju ke alam akhirat. Berarti perjalanan ruhani. Nggih niki wau lho Pak sing kula maksud. Yang saya maksud jenengan mempraktekkan dzikir rasa tadi. Itu perjalanan ruhania, tinggalkan dunia menuju alam akhirat. Lah, perjalanan ini akan bisa sampai pada tujuan apabila linuriyahu, harus ada cahaya. Cahaya di sini ada dua. Ini kalau ayat ini kami jabarkan loh ya. Ada dua cahaya. Pertama, nur tauhid. Nur tauhid itu munculnya dan menyalanya cahaya ini dari ilmu. Ilmu yang disampaikan akhirnya jenengan paham. Paham jenengan itulah disebut nur tauhid. Akhirnya jenengan di dalam dada ini ada satu keyakinan. Oh ini yang dimaksud wujudnya Allah. Di alam gong lewang, ya ini isyarah gali kangkung. Inilah isyarah teracai kuntul mabur dan lain sebagainya. Bahasa sederhana, alam kekosongan. Dikatakan kosong karena kita sudah tidak melihat apa-apa. Bisanya melihat itu kosong, itu tidak bisa lepas dari cahaya ini, Pak. Cahaya ibarat lampu ini harus menyala.
baru kita akan bisa melihat sesuatu ini. Nur tauhid tatkala sudah menancap di dalam dada iman tadi akan menjadi nur yang kedua, dinyalakan, namanya nur makrifat. Apa nur makrifat? Nur yang meniadakan semua alam. Alam yang tak maksud adalah sesuatu yang bersifatkan fisik. Ngeten niki. Niki ngalam. Baik ngalam mukhadoroh atau ngalam kasafah. Baik makhluk sing bangsa donya atau makhluk bangsa langit. Bangsa langit berarti cara ngomong makom mukasafah. Apa di situ? Ngapunten. Termasuk di dalamnya para malaikat. Ini bangsa langit. Bangsa yang tidak bisa dilihat dengan mata dhahir, makanya makhluk gaib. Lah ngoten nggih? Surga, neraka, alam apa? Maneh alam barzah, alam arwah. Iki bangsa gaib. Lah, nur makrifat itu Allah nyalakan lewat sebab jenengan kali kula niki ngembangkan nur tauhid wau. Berupa apa? Prakteke hati untuk sambung rasa dateng Gusti wau lho Pak. Jenengan sebut meditasi, ya. Jenengan sebut khalwat untuk mencapai kesadaran. Makanya bahasa Kanjeng Nabi Mi'raj iku ada istilah Sidratul Muntaha. Sidrah. Sidrah niki kesadaran. Kesadaran dalam hati sampean. Ini kalau nur makrifat menyala loh ya. Bahwasanya apa yang di langit dan di bumi wujudnya makhluk tiada. Kalau wujudnya makhluk tiada, itu akhirnya disebut wujudnya Gusti Allah yang ada. Muntaha notok. Muntaha itu sudah enggak ada. Enggak ada. Notok, kesadaran notok. Bahasa Indonesia ini notok gitu Pak. Puncak. Akhirnya masuklah mustawa. Mustawa. Kalau bahasa kita orang Jawa, mustawa itu adalah alam gung lewang, lewung. Kalau bahasa kitab musyahadah. Kalau bahasa lagi di dalam hikam niku ihsan, alam makrifat. Makrifat itu ketemu. Wujud sejati, yaitu Allah. Kalau ini sudah manjing ning ati sampean, maka wujud sampean makhluk itu telah tiada. Akhirnya nek disimpul nih, makrifat bertemu Allah itu adalah yang menyaksikan dan yang disaksikan, yang melihat dan yang dilihat itu tunggal. Esa. Berarti yang melihat wujudnya Allah, Allah sendiri. Kesimpulannya di situ. Lah, jenengan pengalaman-pengalaman ketika saat diterjadikan seperti itu, mboten dong. Bingung. Lah ngeten nggih. Iki piye? Apa ya? Termasuk saya dikelihatkan di sumur rohku naik turun. Apa ya? Itulah Pak. Kalau boleh saya katakan proses
perjalanan rohaniah jenengan. Memang pada saat itu para guru-guru akhirat masaya itu tidak menjabarkan per item tentang ilmu niki. Khawatir beliau itu nanti nyalai aturan. Bahkan kadang-kadang sampai nggak berani, makanya jenengan nggak boleh cerita. Kayak gitu toh. Khawatir nanti di tengah-tengah masyarakat umum gak paham jadi fitnah. Akhirnya jangan heran kalau jenengan kalau sudah diproses Allah di alam perjalanan mi'raj atau proses perjalanan ruhaniah untuk tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat, orang lain mengatakan jenengan kali kula niki orang gila atau terses. Padahal jenengan enggak merasa gila kok. Enggak. Cuman orang lain aja. Dengan bukti perilaku jenengan tidak wajar. Monggo orang umum. Akhirnya jenengan dibawa rumah sakit jiwa. Padahal itu proses perjalanan jenengan tadi praktek dzikir khafi itu memang di situ, Pak. Memang di situ. Fungsinya adalah yakfur bittawud, tazkiyatun nafsi, bebersih diri jiwa dari wujud selain Allah. Kalau ini sudah bersih, wa yu'min billah, maka yang wujud nyatanya iman di dalam hati senengan hanyalah Allah. Ya niki ihsan. Akhirnya diisyarokan Pak jenengan ada ayam, telur itu terus jadi ayam, ya jadi induk, jadi an ayam, cepat ya loh. Itulah yang ku sebut tadi, karena jenengan iki terus melangsungkan hati berzikir khafi atau sirul asrul itu, akhirnya hati kita yang asalnya tidak ada tanda-tanda kehidupan alias mati, maka di sini hidup. Kalau kita ngomong proses, kok iso? Telur ini jadi anak ayam, prosesnya karena dingkremi. Kalau sekarang lebih canggih lagi Pak, diopen. Nggih? Derajat suhunya sesuai dengan suhunya ayam. Jadilah tambah canggih Pak. Saat ini kita nggak canggih. Saya pernah menetaskan telur ayam Bangkok. Berhubung suhunya ini terlalu tinggi, akhirnya matang. Nggih, gak jadi malah matang. Ya tak goreng bisa nang aku. Suhunya harus standby. Harus stabil. Maksud saya harus stabil. Dan itu harus dibolak-balik gitu. Entah nanti caranya, ilmunya itu gitu. Makanya sampean lihatlah. Ayam ketika ngengkermi mesti paruhnya itu kadang malak-malik kan telur itu. Ya itu. Lho sing murui sinten ayam. Sekolah ya ora tahu. Ya ta ya. Inilah Pak salah satu kalau boleh kami singgung kedik mawon. Mengapa ayam kok bisa melakukan hal seperti itu? Padahal dia yang gak pernah sekolah. Diajari bapaknya, maknya juga gak pernah. Enggak pernah diajari. Tapi kok terjadi? Inilah Pak, salah satu tanda min ayatina innahu huwas samiul basir. Salah satu tanda kalau di dalam diri ayam itu punya filosof. Bisa kita jadikan contoh. Tamsil kita untuk ke Allah memang seperti itu.
Jadi Pak, kalau boleh saya mengatakan, jenengan boten sesat. Boten. Itulah proses jenengan untuk bersuci diri, hati dari kepentingan nafsu dalam rangka untuk menghadap Allah, menghadap Gusti Allah. Bejo banget orang-orang yang ketika saat di dunia sudah melakukan proses ruhaniah seperti ini. Ingat, dalam satu ayat Allah katakan, qad khasiral ladina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara bagi satu jiwa seseorang ketika saat di dunia mendustakan terhadap pertemuan terhadap Tuhannya. Artinya tidak mau bertemu Tuhannya, tapi jiwa ini inginnya terus bertemu terhadap kepentingan nafsu dalam diri kita. Di sini kita itu sudah umur, Pak. Sisa umur kita tinggal berapa? Makanya sampean tuntut ya kula besok. Sampean tuntut setelah kematian nanti, kalau enggak cocok apa sing tak omong. Tatkala jiwa ruhaniah hati jenengan iku sudah estu betul-betul menjalankan ritual ini, proses ruhaniah ini. Kalau enggak selamat, tuntut kula. Sampean tuntut. Jenengan sudah melaksanakan dzikir khafi atau sirul asrar, selalu menanamkan hati rasa hanya kepada Tuhan. Kalau jenengan tidak husnul khotimah, tuntut kula. Sampai tuntut, saya siap dituntut. Betul. Berarti apa artinya? Inilah Pak mengapa Kanjeng Nabi waktu ning donya iki menteladankan terhadap kita untuk berlaku seperti ini. Dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Liman kana yarjullah, supaya jenengan iki hati ada keinginan untuk tinggalkan selain Allah dan menuju pada Allah. Di mana bertemunya? Wal yaumal akhirah, ning alam akhirat. Gini ku alam gung lewang, lewung, atau alam kelanggengan. Lah, alam akhirat itu sudah ada, sudah disiapkan untuk kita yang mau. Al-Qasas 77 sampai tinggali. Wabtagi, raihlah fima terhadap apa ataka kang wis nganugerahke ka ing sira sapa Allah. Terimalah, dapatkanlah apa yang sudah Allah anugerahkan, berikan. Mana yang Allah berikan? Darul akhirah. Loh niki lho. Alam akhirat. Sampeyan gak usah nunggu alam akhirat besok yang katanya harus melewati kiamat dulu. Dunyane digolong dadi sak rokok. Nek guru kula biyen syariat son besok itu ya alam apa jalam dunya iku digolong Gusti Allah dadi sak rokok ini. Iku dina kiamat iku. Kula nggih takok, Pak. Nek dadi sak rokok terus disedot Gusti Allah, ngono rokok ini. Kula terus ditawapuk kula. Nggih. Wong jenenge tekok itu. Kula niku biyen niku waktu belajar wis kemalan tekok, Pak. Tapi dasar kula tekok niku karena mboten paham. Makane pun heran kula nek ngaji niku selalu memberikan ruangan tanya jawab karena dulu kula nggih ngecemes. Artinya nek gak paham mesti takok. Dan ini wajib menurut kula. Lah, ternyata alam akhirat itu sekarang. Niki lho, Pak. Cetok nggih? Fa aina ma tuwallu
Fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada dan menghadap, arah manapun, wis gak menyebut arah barat, arah timur, utara, selatan, atas, bawah, wis enggak ada. Di depanmu ada wajah Allah. Gini. Jadi Pak, miturut banyak orang, kalau sudah masuk di sini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, akal sampean iki ditarik Allah. Sukmo iki ditarik. Tidak hanya menarik nyawa atau roh atau jiwa, tapi sukma ditarik. Kados jenengan wau. Raile ngopo? Apa akhirnya jenengan iki mungguh orang umum jenengan disebut orang gila. Padahal enggak. Itu sampai berapa tahun, Mbak? Lo enak gitu itu. Tapi gini Pak, nantilah sampean tingali mengki proses apa sing kula critakake. Ada dua kemungkinan. Orang yang sudah melakukan, sedang melakukan dzikir sirul asr atau dzikir untuk menuju fana'u dzikri, ada kalanya jiwa dan sukma ini ditarik Allah. Terus akhirnya apa? Ya seperti itu. Itu kalau dalam kitab disebut majdubun. Majdub. Perilakunya jadab. Orang umum mastani mengarani, mengatakan kita gila. Akhirnya jangan heran kalau jenengan disebut aliran sesat. Pun biarin. Satu. Dua, ada kalanya kemungkinan yang ditarik Allah itu hanyalah ruhnya saja. Biruhin fakot. Ini cara proses. Saya sebut salik jenengan wau. Salik itu orang perjalanan berzikir meninggalkan alam dunia untuk masuk ke alam akhirat. Ini jenengan mesti dihadapkan makom namanya muraqabah. Makom dalam hati sampean iku Allah terasa dekat sudah. Tidak jauh. Tapi belum ketemu. Belum disebut bertemu. Itulah proses penggiringan hati di dalam dzikir khafi atau sirul asrar. Di sini nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan, dipapak kita alam namanya alam fana. Alamul fana. Di sini ada dua. Pertama tadi yang kusebut, baik jiwa maupun sukma, baik ruh maupun roisan akal ditarik Gusti Allah ke alam fana. Niki akhirnya jenengan di depan orang umum kita dianggap orang gila. Ya mesti Pak. Karena apa yang kita lakukan itu enggak seperti orang lain. Orang lain pada umumnya harus ngeramut atau menjaga keluarga, anak, tetap kita kerja dan sebagainya. Kita enak dewe, sesuka hati. Apa Allah memperjalankan ngikuti terus. Inilah yang kusebut golongan khos, namanya khos. Sampai berapa? Hitungannya detikkah, jamkah, bulankah,
tahunkah? Semua itu urusan Allah. Kita nggak bisa milih. Bisanya jenengan kali kula niki hanya mengalir, mengikuti apa yang jadi ketetapan Allah. Itu pertama. Kedua, di dalam alam fana ini bisa jadi dimasukkan ke khawasul khawas. Ini yang ditarik Allah hanya jiwa atau ruh. Sukma tidak, akal tidak. Nah, kalau masuk di sini, berarti orang itu secara lahir di mata umum biasa-biasa saja. Artinya sesuai dengan umumnya orang melakukan. Berarti bahasa jenengan tidak ngeblank, gitu loh. Tidak ngeblank. Sehingga perilaku kita sesuai dengan apa secara fisik, sesuai dengan apa orang lain lakukan. Cuman orang lain tidak tahu ruhaniah kita. Yang ruhaniah kita itu dalam genggaman Allah. Habis itu akhirnya Allah menetapkan alam namanya alam makrifat. Udah. Kalau bahasa Rasulullah ketika Mi'raj sudah sampai ke mustawa. Lalu disinilah nyata terjadi jenengan disebut makrifat Allah secara batin. Ugo juga makrifat Allah secara lahir. Cocok dengan sifat surat Al-Hadid ayat 3. Allah itu nyoto tidak hanya secara batin, akan tetapi juga secara zahir. Sehingga jenengan memandang apa isi bumi dan langit itu sudah tidak kesebut makhluk. Nah, disinilah Pak, aslinya Syekh Siti Jenar itu lakunya seperti ini. Oleh karena pemahamannya itu digoreng oleh orang-orang yang gak suka terhadap golongan-golongan yang sudah hatinya duduk di makom makrifat dengan harapan biar orang lain itu tidak mengikuti, maka disebutlah ajaran Syekh Siti Jenar ajaran sesat. Padahal Pak, jujur aja saya katakan, bukti di dalam Quran tentang masalah perjalanan ini tertuang di dalam surah Al-Anbiya 87, surah Al-Anbiya 25, tentang ajaran tauhid ini jelas-jelas disampaikan Rasulullah. Oleh karena pada masa di mana abad orang-orang yang gak suka tentang ini digoreng. Dengan harapan masyarakat umum biar tidak naik tingkatan derajat di mata Tuhan, dari syariat thariqat hakikat biar tidak naik di situ, biar mandek di syariat, minimal maksimal ada di thariqah, ya seperti itu. Ditakut-takuti dengan kalimat zalika zolalatun, ini ajaran sesat. Tapi coba sampai tanya pada yang ahlinya di dalam yang paham tauhid. Bicara apa beliau? Wahum al-haq. Inilah ajaran kebenaran. Tapi jenengan tanya pada orang-orang yang bukan ahlinya, berarti banyak ilmu. Bukan al-ilmah sesuai kanjeng Nabi, ilmu tauhid. Jawabannya bagaimana? Itu tadi yang awal. Sesat.
bahkan ada yang berani mengatakan Kanjeng Nabi nggak pernah nyampe seperti ini. Kalau nggak pernah, tolong dibuka dan diresapi surat Al-Anbiya 25:87, tolong diresapi. Sebab di Al-Quran tauhidnya itu hanya 4 tahapan. La ilaha illallah, syariat, la ilaha illa huwa, thariqah, la ilaha illa anta, hakikat, la ilaha illa ana, makrifat. Selain ini sudah nggak ada. Cuman ini Pak dalam Al-Quran. Makanya saya berani menyampaikan di tengah umum tentang masalah ini. Saya punya dasar. Urusan umat iki membenci dan tidak mau bukan urusan saya. Andai kata dalam Al-Quran itu tidak ada, ya nggak berani saya. Nggak berani. Saya sudah 26 tahun loh Pak. Nyampaikan hal ini. 26 tahun berjalan. Keluh kesah yang apa saya terima sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Liyudhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Siaplah kamu dibenci, dicaci, dihina, bahkan dikatakan sesat. Nah kan udah? Quran sudah jawab Pak. Saya belum melakukan, sudah tahu, artinya sudah tahu, konsekuensinya ada. Konsekuensinya ada. Sudah dikasih tahu di dalam Al-Quran. Lah, jangankan kamu, misalnya, Rasulullah Muhammad pun juga dicaci, dimaki, bahkan direncanakan untuk dibunuh Pak. Waktu zaman beliau ada di Mekah, ya dah? Akhirnya diperintahkan Allah hijrah ke Madinah, itu di situ. Oleh Abu Jahal dan kru-krunya itu musyawarah besar-besaran yang mencanangkan bagaimana cara membunuh Rasulullah. Nah, saya hanya dicaci, bahasa lesan, nggak seberapa kalau dibanding resiko Kanjeng Nabi. Nah, dengan dasar inilah Bapak Ibu, akhirnya kami berani untuk menyampaikan lewat versi Quran yang harus kubongkar. Dulur-dulur sing ada ilmu sejati. Pada saat itu nggak bisa berkutik Pak. Akhirnya diem-dieman. Cara wejangane Romo iku secara rahasia. Sama beliau-beliau yang paham tentang Quran itu, yang bongkar pada zaman itu gak berani. Karena mengacu pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Bahkan Sayyidina Ali pun sampun berkata, dawuh, tatkala ilmu siji ilmu iki tak sampaikan di tengah umum masyarakat mukmin, maka darahku dianggap mereka haram. Berarti apa maksudnya? Dibunuh. Akhirnya beliau itu bagaimana ya mengamankan ilmu ini sehingga tidak terdengar oleh orang-orang yang tidak suka. Barulah diambil coro dakwahnya itu sembunyi. Ampun heran Pak. Terus wejangannya pun beliau lebih berhati-hati memakai bahasa kinayah. Nggak berani Pak dulu itu mengatakan, iki loh Allah iku. Ini loh maksudnya. Kalian Kang, nggak berani. Bahasa isyarah berupa carilah kau gali kangkung. Disitulah kalau sudah ketemu kau akan sudah dikatakan bertemu Tuhan. Hanya itu. Dia bingung lah Pak. Karena beliau itu berhati-hati Pak, mau disalahkan. Nah sekarang sudah keterbukaan publik, maka beliau-beliau banyak yang berani. Contoh
daerah Jawa Barat nggih. Buya Sakur almarhum waktu dulu menyampaikan, beliau menyampaikan di tengah umum berani karena memang ada orientasinya itu tentang masalah Quran. Sumbernya itu ijma' qiyas. Ngambilnya itu akhirnya berani disampaikan tengah umum. Bapak Ibu, jadi apa maksudnya itu? Itulah Pak proses pensucian jiwa kita dari perkara-perkara yang sudah masuk selain Allah dalam hati kita.